Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Abdul Razak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah mekanika tanah 1 pertemuan yang keempat, ya. Di bagian 1 nanti akan kita bahas tentang tegangan dalam tanah, dimana yang lebih spesifik nanti tegangan akibat berat sendiri tanah. Insya Allah nanti di bagian kedua akan kita bahas tentang contoh kasus atau contoh soal penyelesaian yang sebelumnya insya Allah dijelaskan di video sesi kali ini. Baik, silahkan menyimak. Mudah-mudahan dengan paparan saya ini bisa menambah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang tegangan dalam tanah akibat berat sendiri tanah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kuliah keempat kali ini kita akan membahas tentang tegangan dalam tanah, ya. Jadi nanti yang akan kita bahas tekanan dalam tanah itu nanti ada tegangan total, ya. Kemudian ada tegangan efektif dan tegangan air pori, dimana sebetulnya tegangan dalam tanah, ya, yang kita bahas ini sebetulnya merupakan tegangan akibat beban sendiri, ya. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya, ya, tegangan yang terjadi di dalam tanah itu nanti secara garis besar diakibatkan oleh dua faktor, ya. Yang pertama tadi yang setelah saya sebutkan, yakni berat sendiri tanah. Jadi nanti ada parameter utama berat sendiri tanah itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas salah satu parameter yang namanya apa? Yang parameter yang namanya adalah berat volume tanah atau gamma, ya. Lambangkan dengan gamma, kemudian punya satuan berat per volume. Jadi kilonewton per meter kubik. Artinya apa? Artinya tanah itu dalam satuan volume tertentu, ya, misalkan 1 meter kubik, ya, satu massa tanah 1 kali 1 kali 1 ini punya berat tertentu, ya. Nah, ini kan punya volume tertentu, di mana berat per volume itu apa? Berat volume, yakni gamma. Jadi nantinya kalau ada dikatakan bahwa berat volume tanah itu 18 kilonewton per meter kubik, artinya dalam 1 meter kubik itu punya berat 18 kilonewton. Nah, inilah faktor utama, ya, faktor utama tentunya akibat adanya gravitasi yang menyebabkan terjadi apa? Terjadi tegangan. Nah, tegangan itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di mana nanti tegangan akibat berat sendiri tadi kita bagi-bagi kembali, kita pisah-pisah lagi. Nanti ada tegangan total dan ada tegangan efektif. Nah, kenapa timbul tegangan efektif ini? Nanti ada faktor luar yang akan kita bahas, yakni adanya tekanan air pori. Nah, kemudian selain akibat berat sendiri nanti ada tegangan akibat beban luar, ya. Jadi kalau kita punya muka tanah di sini, ya, dalam titik tertentu di sini, dalam kedalaman tertentu akan ada tegangan akibat apa tadi? Yang pertama akibat berat sendirinya. Jadi di sini ada massa tanah yang menekan. Dan jika nanti ada beban luar, misalkan di sini ada beban merata, ya, ataupun ada beban titik misalnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi tambahan tegangan yang terjadi di sini. Di sini akan bertambah tegangannya di titik yang kita tinjau ini, misalkan titik ini. Nah, nanti metode untuk perhitungan akibat beban luar adalah metode 2:1 yang paling sederhana, maupun metode Bushnell, Newmark, dan Westergaard, seperti itu. Baik, pada prinsipnya, ya, di dalam massa tanah itu kan terdiri dari apa kemarin? Terdiri dari butiran, ya, butiran-butiran tanah, ya, yang diantaranya memiliki rongga, ya. Nah, rongga ini bisa terisi oleh siapa? Bisa terisi oleh air atau bisa terisi oleh udara, ya. Nah, jadi secara prinsip jika tanah ini mengalami tekanan, ya, baik akibat dirinya sendiri ataupun akibat beban luar di sini, ya,
menyebabkan tekanan di sembarang titik tertentu, ya dimanapun itu, di sembarang titik tertentu itu nanti akan mengalami peningkatan. Jadi kalau misalkan di sini ada peningkatan tekanan akibat beban luar ataupun beban sendiri, maka ada potensi air itu keluar dari sistem. Nah, air itu bisa keluar dari sistem. Nah, begitu nanti air itu keluar dari sistem, maka tekanan antar butiran ini akan semakin meningkat antara satu sama lain. Yang ini nanti akan dipelajari di mekanika tanah terkait dengan koefisien permeabilitas. Jadi semakin besar koefisien permeabilitas, maka air yang keluar juga akan semakin cepat seperti itu. Nah, sehingga nanti begitu air keluar, tekanan efektif tanahnya akan semakin besar. Kenapa? Ya karena butiran yang satu dengan butiran yang lain semakin merapat, airnya semakin keluar. Itu arahnya nanti ke sana, di mana di dalam massa tanah itu ada apa? Ada butiran, kemudian ada rongga, ya. Di mana rongga itu diisi oleh apa? Air dan udara. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan tanah mengalami tekanan, ya, maka angka pori itu akan berkurang. Tadi yang saya katakan. Kenapa angka pori berkurang? Ya karena airnya keluar, kemudian butiran ini akan semakin memadat. Jadi kalau misalkan kita punya dua butiran, ya, di antaranya ini rongga, ya, di sini misalkan ada butiran, kemudian diberi beban. Nah, beban itu akan menyebabkan tekanan ke segala arah. Nah, sehingga dia butiran satu dan butiran yang lain itu akan semakin merapat ke sini. Nah, sehingga apa? Sehingga angka porinya berkurang. Nah, begitu angka pori berkurang, jadi ini ilustrasinya menjadi butirannya semakin mendekat seperti ini. Nah, semakin mendekat seperti ini. Nah, ketika butiran ini mendekat, rongganya itu semakin kecil, maka dia akan punya tegangan efektif yang lebih besar. Jadi nanti tegangan efektifnya lebih besar, menyebabkan kekuatan tanahnya itu semakin besar. Nah, tentunya nanti akibat beban itu juga nanti akan mengalami perubahan secara mekanis dari tanah itu sendiri. Ya, ini apa? Salah satunya menambah tahanan geser. Nah, tahanan geser ini yang menjadi faktor utama kapasitas dukung tanah nantinya. Ya. Nah, kemudian terkait bahwa kalau tanah di dalam air, ya, maka sebetulnya kalau misalkan kita punya butiran tanah di sini, punya butiran tanah, misalkan di dalam satu tempat tertentu, tidak ada airnya, maka sebetulnya dia punya tekanan akibat berat sendiri, ya. Akibat berat sendiri saling menekan, tentunya dengan bidang permukaan tertentu. Nah, begitu misalkan di rongga ini terisi air penuh, ya, itu mengakibatkan adanya apa? Mengakibatkan adanya tekanan air hidrostatis. Hidrostatis seperti apa? Jadi kalau kita punya kolam, ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke butiran, kalau kita punya kolam berisi air, ya, kemudian kita memasukkan benda ke dalam air ini, bisa jadi benda ini tidak bisa langsung tenggelam. Kenapa? Karena ada gaya angkat air ke atas. Nah, inilah yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Artinya apa? Berarti ini benda ini berusaha didorong naik ke atas oleh air, ya. Akan tergantung dari kedalaman benda ini di mana. Misalkan kedalamannya H, maka dia akan mengalami gaya angkat P sebesar tekanan angkat rho GH. Ini kan tekanan hidrostatis akibat air. Nah, begitu juga kalau misalkan butiran tanah di sini kita itu terdapat air jenuh, ya, tentu saja seolah-olah butiran ini akan menerima tekanan hidrostatis juga. Jadi karena ada air, maka
butiran yang di atas akan semakin naik. Nah, mungkin butiran yang lain juga akan bergerak menjadi seolah-olah semakin menjauh antara butiran satu dengan butiran yang lain. Sehingga tekanan efektif antara butiran 1 dan 2 ini misalnya itu menjadi berkurang. Kenapa ya? Karena dia seolah-olah diangkat oleh air yang tadinya misalnya butirannya itu punya tekanan yang cukup besar antara 1 dan 2, ini adalah butiran 1 dan 2, ya kan saling menekan seperti ini. Tapi begitu ada air di dalamnya, ya seolah-olah menjadi nanti terpisah. Jadi tekanan di bidang ini, di bidang A di sini misalnya, itu akan semakin berkurang. Nah, ini yang menyebabkan kenapa nanti faktor air, ya faktor air ini akan mengurangi tegangan efektif dari butiran tanah. Nah, sehingga kesimpulannya nanti berat tanah yang terendam dalam air disebut berat tanah efektif. Ya. Saya tambah lagi ilustrasinya. Misalkan benda yang kita masukkan tadi di sini ya, di udara itu kita mengangkat, ini beratnya 3 kg ya. Ketika kita angkat itu kita bisa merasakan ya, tangan kita mengangkat ini itu bisa merasakan 3 kg. Tapi begitu misalnya ini kita masukkan ya, kita angkat dengan tangan, itu berasa seolah-olah seperti berkurang beratnya. Ya kenapa ya? Karena ada gaya angkat dari air tadi. Nah, beratnya mungkin tidak 3 kg lagi yang kita rasakan. Mungkin beratnya hanya 1 kg. Nah, 1 kg itulah ya yang kita rasakan, itulah yang dinamakan berat efektif dari benda ini tadi. Nah, begitu juga dengan tanah ya, butiran tanah ya. Begitu terendam air maka dia menjadi punya berat tanah efektif. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian akibat ada berat efektif tadi muncul yang namanya apa? Tegangan efektif tanah. Tegangan itu apa? Tegangan itu apa? Gaya berat dibagi luasan tertentu. Jadi kalau misalkan kita punya 2 butiran ya. Di sini ada bidang kontak ya, di sini bidang kontaknya A. Tadinya dia punya gaya berat ya W di sini, maka di sini juga akan menerima W. Maka tegangan itu misalkan kita lambangkan dengan sigma, itu adalah W dibagi A. Gitu ya. Nah, tegangan efektif tentu saja tegangan pada bidang A ini yang diakibatkan oleh siapa? Oleh berat tanah efektif ini tadi. Nah, Terzaghi pada tahun 1923 memberikan prinsip tegangan efektif itu bekerja pada satu massa tanah ya, atau segumpal tanah. Kalau misalkan kita bicara massa tanah, kemudian yang kita hitung adalah tegangan normal total. Ya, tegangan normal total itu berarti ya tegangan akibat tanahnya sendiri dan tegangan akibat air kalau misalkan dia jenuh air. Ya. Artinya begini. Jadi misalkan kita punya massa tanah ya. Ini muka tanah ya. Tentu saja dia punya berat sendiri. Berat sendirinya tadi didefinisikan oleh siapa? Oleh gamma. Ini berat volume. Misalkan 18 kilonewton per meter kubik. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung tegangan di dalam satu titik tertentu dalam massa tanah itu? Misalkan di dalam kedalaman Z. Nah, Terzaghi mendefinisikan ya, tegangan di dalam tanah itu ya tegangan akibat berat dibagi dengan luas bidang kontaknya. Ya. Arahnya tegak lurus bidang, artinya begini. Jadi ketika misalkan kita tinjau satu titik tertentu, pengen tahu tegangan di titik Z ini, nah tentu saja kita harus tahu volume tanah yang berada di atasnya sini. Kalau misalkan saya gambarkan 3 dimensi ya, mudahnya kita ambillah 1 meter ya,
1 meter kali 1 meter, 3 dimensi ya ini ya. Di titik ini kita ambil luasan 1 meter kali 1 meter. Ya. Ya sudah, berarti berapa berat tanah dengan volume tertentu ini, misalkan Z-nya kedalamannya adalah misalkan 2 meter. Ya sudah, berarti konsep tegangan itu adalah gaya dibagi luasan. Ya. Dimana gaya ini di sini gaya apa? Gaya berat. Gaya berat itu W. Sedangkan tanah itu punya berat 18 kilonewton per meter kubiknya. Nah, ini padahal ada berapa kubik di sini? Ya sudah, dihitung saja. 1 meter kalikan 1 meter dikalikan berapa? Kedalamannya 2 meter. Oh, dia punya volume 2 meter kubik. Nah, kalau berat volumenya 18, artinya per meter kubiknya 18. Oh, berarti di sini berat totalnya tidak lain adalah 2 kali 18. Oh, berarti 36 kilonewton, seperti itu. Nah, kemudian tegangan tadi apa? Tegangan adalah gaya dibagi luas. Nah, luasnya berapa? Luasnya ya tentu saja tadi, karena kita ambilnya 1 meter kali 1 meter, berarti luas alasnya itu adalah 1 kali 1 sama dengan 1 meter persegi. Oh, berarti tekanan yang terjadi pada satu titik di kedalaman Z 2 meter itu berapa? 36 dibagi 1. 36 kilonewton dibagi 1 meter persegi. Berapa berarti? 36 kilonewton per meter persegi. Nah, ini yang dimaksud dengan tegangan akibat berat sendiri tanah itu sendiri. Nah, kenapa nanti dibilang total ya? Jadi total itu jikalau gitu ya. Jikalau memang di sini tidak ada air ya, muka airnya jauh di bawah misalkan ya. Tadi muka tanahnya di sini. Ya, muka airnya jauh di bawah sana. Ya sudah, berarti karena ini adalah berat volume basah, bulk density, ya ini adalah tegangan total ini. Ini tegangan total akibat berat sendirinya. Ya. Nah, kalau misalnya muka airnya itu di atas di sini, muka airnya di atas ini, jadi ini jenuh air. Nah, tentu saja tegangan total yang terjadi di titik tadi yang kita tinjau, misalkan tadi titik A ya di sini, ya merupakan tegangan total, satu akibat butiran tanahnya di sini, butiran tanah, kedua akibat airnya di sini, sehingga mungkin nanti karena di sini terendam air, berat volumenya ya yang tadi disajikan dalam gamma W sudah tidak lagi disajikan dalam gamma W tapi dalam gamma saturated yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, bisa jadi berat volumenya lebih dari 18, misalnya 20 ya, 20 kilonewton per meter kubik. Nah, ini tidak lain apa? Berat volume tanah jenuh saturated. Ya, di mana sebetulnya ini adalah berat volume tanah efektif ditambah berat volume air. Berat volume air kita ambil biasanya 10 kilonewton per meter kubik. Nah, kalau berat volume totalnya 20, berarti berat efektifnya berapa? Berat efektifnya adalah 10. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian yang kedua tekanan air pori. Ya, tadi tegangan total sudah ya, tegangan total itu akibat ya berat tanah plus airnya. Nah, tekanan air pori ya, disebut juga nanti tekanan netral. Jadi yang bekerjanya ke segala arah yang sama besar. Ya, kenapa ke segala arah? Ya tadi ilustrasinya kalau misalkan ada dua butiran di sini. Ya, kemudian dia direndam air, maka dia menyebabkan dia berpisah. Butiran ini seolah-olah berpisah. Kenapa ya? Karena ini ditarik oleh
air yang tadinya dia punya tekanan menjadi keluar. Nah, tekanan air pori ini ketika dalam kondisi diam seperti halnya tadi yang saya gambarkan di kolam renang ya. Di sini ada air ya. Kemudian di kedalaman tertentu itu juga ada besar P, tekanan hidrostasis besarnya apa? Rho G H. Tidak lain Rho kali G ini apa? Ini adalah berat volume air. Nah, sehingga akibat adanya tekanan air pori ini tadi, di mana kalau misalkan tegangan total itu didefinisikan dengan berat volumenya berat volume saturated, itu adalah berat efektif tanah ditambah berat volume air. Akibat adanya tekanan air pori di sini muncul tegangan normal efektif ya. Jadi tegangan normal efektif itu berarti tidak lain tegangan total dikurangi tekanan air pori. Atau dibalik, tegangan total adalah tegangan tanah efektif ditambah dengan tekanan air pori. Nah, ini kan berarti tidak lain ini senada dengan suku-suku pada persamaan berat volume saturated di sini. Nah, oke, hubungan ketiganya menjadi seperti ini. Ya. Nah, tadi seperti yang saya tuliskan ya, tegangan total itu tidak lain adalah tegangan akibat tanah efektifnya saja. Berarti ini akibat butiran saja. Ini akibat siapa? Akibat berat volume efektif ditambah dengan tekanan air pori. Tekanan air pori nanti dihitung dengan menggunakan apa? Dengan berat volume air. Nah, ini kan senada juga dengan persamaan tadi. Ya. Gamma saturated ini merepresentasikan untuk menghitung tegangan total. Ya. Sedangkan untuk merepresentasikan menghitung tekanan efektif menggunakannya apa? Berat volume tanah efektif. Untuk menghitung tekanan air pori kita menggunakannya nanti apa? Berat volume air. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, tegangan total sendiri ya tadi berdasarkan yang sudah kita turunkan tadi ya. Kalau kita punya tanah, massa tanah kita ambil 1 kali 1 ya. Kedalamannya berapa tadi? 2 seperti itu. Kemudian kita mencoba menghitung tekanan di bawahnya tadi di titik A. Kan intinya adalah W dibagi A. Di mana ini tadi berapa? 1 kali 1 kali Z. Z-nya kedalaman kan ya di sini. Nah, sedangkan luas alas dari volume massa tanah itu adalah apa? 1 kali 1. Ya. Dikalikan gamma ya. Nah, ini berat volume. Maka sebetulnya 1 kali 1 ini bisa saling menghilangkan dengan 1 kali 1 luas alas. Ya. Nah, sehingga secara matematis nanti ke depan sudah tidak perlu lagi menganalisis dengan model seperti ini. Sudah dinyatakan bahwa tegangan total di dalam tanah itu ya berarti berat volume dikalikan dengan kedalaman. Asalnya dari mana ya? Asalnya dari sini tadi. Ya, bahwa W adalah gamma kalikan volume, bahwa A atau luas alas adalah panjang kali lebar. Nah, ternyata volume di sini kan ada Z kali panjang kali lebar kan. Nah, panjang kali lebar ini saling menghilangkan sehingga tegangan tanah ya, sudah tinggal gamma kali Z. Sehingga nanti ke depan rumus ini diharapkan sudah di luar kepala, dihafalkan di luar kepala. Nah, ini untuk tegangan total. Sehingga analogi dengan ini, tegangan air pori nantinya, ya tegangan air pori atau tegangan efektif juga nanti senada dengan suku ini. Ya.
Nah, kalau tadi jenuh air berarti nanti persamaan menjadi apa? Tegangan total kalau jenuh air berarti menjadi gamma saturated dikalikan titik yang ditinjau kedalamannya berapa, Z berapa. Nah, jadi lebih mudahnya nanti dengan ilustrasi kalau kita punya muka tanah ya di sini. Muka tanah punya berat volume tertentu, misalkan gamma T, kadang ditulis gamma B. Itu misalkan 17 kilonewton per meter kubik. Nah, maka tegangan yang terjadi misalkan di titik A pada kedalaman tertentu, di titik A di sini, dengan kedalaman Z sama dengan 3 meter, maka tegangan total yang terjadi di titik A tidak lain adalah berapa? Gamma T kalikan Z sama dengan 17 dikalikan 3. Ya, jangan lupa karena satuannya itu juga harus ditulis ya, kilonewton per meter kubik dikalikan dengan meter menjadi kilonewton per meter persegi. Berarti ini berapa? 17 kali 3 41 ya. 51. Oke. 51 kilonewton per meter persegi. Ya, match ya bahwa satuan tegangan itu adalah gaya perluasan tertentu. Nah, sehingga kalau misalkan di titik B, misalkan di kedalaman di sini ya, di titik B ini Z-nya adalah 1, maka tegangan di titik B besarnya berapa? Ya berarti 17 dikali 1, berarti di sini berapa? 17. Sigma B besarnya 17 kilonewton per meter kubik. Nah, kemudian di titik muka di sini berapa? Misalkan di titik C, di sini Z-nya berapa? Z-nya 0. Maka tegangan akibat tanah di muka tanah berarti berapa? Tegangan titik C sama dengan 0. Atau titik yang lain lagi, titik D di bawah di sini. Semakin dalam titik D di sini juga sama, tegangan sama dengan gamma dikalikan Z. Artinya jika jenis tanah di sini masih homogen, masih seragam, maka tegangan semakin ke bawah itu semakin besar. Artinya kalau jenis tanahnya sama, maka gammanya kan sama, berat volumenya sama. Yang berubah siapa? Z-nya saja. Maka nanti secara linier jika kita gambarkan ya, secara linier jika kita gambarkan, itu di muka tanah tegangannya 0, maka semakin ke bawah. Kalau kita gambarkan diagramnya di sini 0, misalkan di sini 17. Nah, berarti besarnya kira-kira kalau digambarkan dengan garis itu besarnya sekian. Di bawah juga akan semakin besar. Di bawah juga akan semakin besar. Itu akan membentuk satu garis linier. Nah, ini mohon maaf ya, garis lurus ya mestinya. Nah, di titik tertentu ini ya, ini adalah gamma kali Z. Di sini juga sama, gamma kali Z. Gamma kali Z, sehingga bentuk diagramnya menjadi diagram segitiga seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah tegangan total ya. Nah, sedangkan tegangan efektif ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya apa? Tegangan dalam tanah yang dipengaruhi oleh gaya air. Nah, gaya air tadi direpresentasikan atau dilambangkan dengan apa? Tekanan air pori. Ya, tekanan air pori itu sendiri apa sebetulnya? Ya kan tadi prinsipnya tegangan itu apa? Berat volume kali Z. Nah, berarti tekanan air pori itu tidak lain adalah kalau dia statis, kondisi statis ya berarti berat volume air dikalikan dengan Z. Sama kan prinsipnya kalau kita punya kolam kemudian ada air, tekanan di bawah sini berapa dalam kedalaman tertentu. Tadi saya katakan ini adalah rho GH, di mana rho kali G ini adalah berat volume air, H juga merupakan kedalaman ya. Nah, sehingga berdasarkan persamaan yang tadi di awal sudah saya dinyatakan bahwa tegangan total itu adalah tegangan tanah efektif ditambah tekanan air pori. Ketika dicari tegangan air tanah efektif ya tinggal dipindah suku saja kan.
merupakan tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori, ini pindah ke sana atau seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya kalau misalkan mau dinyatakan dengan dalam rumus yang lebih detail lagi, bahwa tegangan kalau terendam air ya, saturated dikalikan Z itu akan sama dengan tegangan air efektif adalah berat volume efektif dikalikan Z ditambah berat volume air dikalikan dengan Z. Kalau mau disederhanakan lagi, gamma sat dikalikan Z sama dengan gamma efektif ditambah gamma W dalam kurung kalikan Z. Ya. Nah, ini menjadi sinkron kalau Z-nya kita coret. Nah, kan berarti ini kembali lagi ke persamaan bahwa berat volume jenuh itu tidak lain adalah berat volume efektif dikalikan ditambah dengan berat volume air. Seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ketika misalnya butiran itu saling kontak satu dengan yang lain, ya, punya tegangan antara satu sama lain. Kemudian misalnya di rongga itu terisi air, seolah-olah kontak satu dengan yang lain ini menjadi berkurang. Ya. Jadi tegangan total itu menjadi kedalaman kali berat volume air ditambah dengan kedalaman dikalikan gamma sat. Seperti itu. Nah, ini yang lebih detail lagi, yang sebetulnya ya penurunan rumus tegangan efektif ini kan dihitung dari butiran yang banyak sekali. Ya. Jadi kalau mau dihitung butiran 1 dia punya bidang kontak A1. Butiran 2 punya bidang kontak A2. Begitu seterusnya, di mana A1, A2, A3 ini kalau dijumlah menjadi A luas total. Begitu juga dengan gayanya. Gaya butiran 1, gaya butiran 2 itu juga punya jumlah menjadi gaya totalnya seperti apa. Ya, pada prinsipnya sama, bahwa intinya tegangan itu apa? Tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luasan. Kalau diturunkan sampai sukunya masing dari efektif dan tekanan air pori menjadi seperti ini. Oke, demikian tadi penjelasan di kuliah keempat bagian pertama, penjelasan tentang tegangan dalam tanah akibat berat sendiri. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan di kuliah keempat bagian kedua, di mana akan saya sajikan atau saya jelaskan tentang contoh-contoh kasus atau contoh soal penyelesaian sebagai aplikasi dari paparan atau teori yang sudah saya jelaskan di kuliah sesi ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.